Terima kasih atas kesempatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan pada kecerdasan buatan atau AI. Sini yang pertama adalah pendahuluan. Artificial Intelligence atau AI adalah kecerdasan buatan yang diciptakan manusia untuk meniru cara berpikir manusia. AI saat ini sudah banyak digunakan, misalnya dalam smartphone, kendaraan, layanan kesehatan, hingga rekomendasi belanja. Salah satu aspek terpenting dari AI adalah kemampuan dalam mengambil keputusan. Berikutnya di sini definisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih salah satu atau lebih alternatif tindakan berdasarkan data dan tujuan tertentu. Dalam AI, pengambilan keputusan sangat penting karena menentukan bagaimana sistem merespon masalah atau situasi tertentu. Komponen utama dalam pengambilan keputusan. Ada 3 komponen utama dalam pengambilan keputusan AI, yaitu pertama, data yang digunakan sebagai bahan pertimbangan. Yang kedua, algoritma yang memproses data menjadi informasi. Dan yang ketiga, tujuan atau objektif yang ingin dicapai AI. Jenis pengambilan keputusan pada AI. Jenis pengambilan keputusan AI dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, deterministik, yaitu keputusan yang pasti dan tidak berubah. Yang kedua, probabilistik, yaitu keputusan berdasarkan kemungkinan. Yang ketiga, heuristik, yaitu keputusan dengan pendekatan praktis berdasarkan pengalaman. Selanjutnya, model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan AI dapat berupa sistem berbasis aturan atau rule-based system, model pembelajaran mesin atau machine learning, dan model deep learning. Ketiga model ini berbeda dalam cara merespon data menghasilkan keputusan. Berikut adalah algoritma yang digunakan. Beberapa algoritma populer dalam pengambilan keputusan AI antara lain decision tree yang menggunakan struktur pohon keputusan, neural networks yang meniru cara kerja otak manusia, dan reinforcement learning yang belajar dari pengalaman melalui reward dan punishment. Proses pengambilan keputusan pada AI. Proses pengambilan keputusan AI umumnya terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, input, data dimasukkan ke dalam sistem. Yang kedua, data diproses menggunakan algoritma tertentu. Dan yang ketiga, sistem menghasilkan output berupa keputusan. Contoh decision tree. Decision tree adalah metode sederhana namun efektif. AI menggunakan cabang pohon untuk mengevaluasi berbagai pilihan dan memilih jalur yang paling sesuai dengan kondisi yang ada. Contoh yang kedua, reinforcement learning. Reinforcement learning menggunakan agen yang berinteraksi dengan lingkungan. Agen mengambil tindakan, kemudian menerima feedback berupa reward atau hukuman. Dari proses ini, agen belajar untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Faktor yang mempengaruhi keputusan AI. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan AI. Pertama, kualitas data yang digunakan. Yang kedua, potensi bias dari algoritma. Yang ketiga, tujuan atau objektif yang ditetapkan manusia untuk sistem AI tersebut. Kita masuk ke dalam studi kasus yang pertama. Dalam bidang medis, AI digunakan untuk membantu diagnosis penyakit. AI menganalisis data pasien, hasil laboratorium, dan citra medis. Kemudian AI dapat memberikan rekomendasi diagnosis yang lebih cepat dan akurat. Studi kasus kedua adalah contoh lain kendaraan otonom. Mobil tanpa sopir harus mengambil keputusan dengan cepat, seperti kapan harus mengerem atau berbelok. Keputusan ini dibuat berdasarkan sensor dan data lingkungan sekitar. Berikutnya, keunggulan pengambilan keputusan AI. AI memiliki beberapa keunggulan dalam mengambil keputusan. Yang pertama, AI bisa bekerja lebih cepat dan efisien dibanding manusia. Yang kedua, AI mampu memberikan hasil dengan akurasi tinggi. Yang ketiga, AI dapat memproses data dalam jumlah yang besar.
dan sulit dilakukan manusia. Tantangan dan resiko. Namun ada tantangan dan resiko dalam pengambilan keputusan AI. Salah satunya adalah bias yang bisa menyebabkan diskriminasi. Selain itu, AI sering dianggap sebagai black box karena kurangnya transparansi. Masalah etika juga menjadi perhatian utama. Masa depan pengambilan keputusan AI. Di masa depan, pengambilan keputusan AI akan semakin berkembang. Salah satu adalah explainable AI yang bisa menjelaskan alasan suatu keputusan. Selain itu, AI hybrid yang menggabungkan kekuatan manusia dan mesin akan lebih banyak digunakan. Hal ini membuat keputusan AI lebih aman dan dapat dipercaya. Kesimpulannya, AI sangat membantu dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang. Meski begitu, pengawasan manusia dan aspek etika tetap penting. AI sebaiknya dilihat bukan sebagai pengganti manusia, tetapi sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Terima kasih.